gambaran masalah. Konsulti sebagai wali kelas 11 IPS 3 memiliki peserta didik yang bernama Adele. Menurut beberapa laporan guru, mengatakan bahwa Adele seringkali terlambat saat masuk sekolah. Dan menurut beberapa laporan, guru mata pelajaran mengatakan bahwa Adele seringkali kedapatan lelah dan tertidur saat jam pelajaran. Beberapa kali siswi tersebut kedapatan bermain HP di jam-jam pelajaran. Siswi tersebut merupakan anak yang sangat aktif di media sosial tetapi tertutup di dunia nyata. Menurut penuturan teman sebangku, siswi tersebut ini memiliki pacar yang beda sekolah. Jadi dia sering chatting sampai larut malam. Adele ini termasuk murid yang cukup pandai. Jika siswi lebih giat lagi konsulti, yakin siswi mampu menjadi murid yang berprestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Wah, Ibu Almas. Iya, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Ada perlu apa datang ke sini? Sebelumnya apakah Ibu Asri sedang sibuk? Oh, enggak, tadi hanya beres-beres tas saja sih. Syukurlah kalau Ibu lagi sedang tidak sibuk. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya ada keperluan apa Ibu Almas datang ke sini? Nah, tujuan saya kesini, saya ingin menceritakan suatu permasalahan yang membuat saya kepikiran Bu, yang mengganjal pada diri saya Bu. Kira-kira apa yang sedang mengganjal di pikiran Ibu Almas? Bagaimana ya Bu saya menceritakannya, karena ini permasalahannya datang dari salah satu peserta didik yang saya ajarkan Bu, dan itu menjadi tanggung jawab saya. Oh, seperti itu. Baik, Ibu Almas, sekarang ceritakan saja apa yang Ibu Almas merasa mengganjal, dan hal ini hanya kita saja yang tahu, dan jadi tidak perlu khawatir. Jadi silakan Ibu Almas ceritakan apa yang mengganjal pada pikiran Ibu Almas. Baik, jadi permasalahannya adalah saya kan punya salah satu peserta didik nih Bu yang saya ajarkan. Nah, dia itu bernama Delila Saputri. Oh, Delila Saputri ya. Sebentar ya, saya cek dulu berkasnya. Ya, silakan Ibu. Oh, Delila Saputri ya? Iya benar Ibu. Iya, IPS 3. Kenapa dengan dia? Iya, dia Delila Saputri dari kelas 11 IPS 3. Nah, ini Bu, jadi saya seringkali mendapat laporan dari guru-guru yang mengajar di kelas itu. Jadi Delila Saputri ini, anak murid ini, dia seringkali tidak konsen dalam belajar gitu Bu. Ngobrol juga sama temennya. Jadi di saat guru sedang menjelaskan, dia tidak fokus gitu Bu. Lalu dia juga suka datang terlambat gitu Bu ke sekolah tuh. Seperti itu. Iya. Kira-kira Ibu tahu tidak kenapa dia sering terlambat sekolah? Dan kenapa nih tiba-tiba Adele ini bisa sering tidur di kelas, atau tadi suka main HP ya? Iya. Suka main HP. Suka main HP. Iya. Kenapa nih, faktornya ada apa? Ibu apakah sudah mencari tahu? Waktu itu sih saya sudah pernah ngobrol ya Bu berdua sama anak ini, bahwa dia datangnya terlambat karena katanya macet di perjalanan gitu Bu. Emang rumahnya di mana dia? Padahal sih setahu saya tidak jauh juga dari sekolah ini Bu. Gitu. Dan saya juga pernah mengecek HP-nya, saat HP-nya waktu itu kebetulan disita karena dia ketahuan main HP pada saat jam pembelajaran gitu. Nah, pas saya lihat memang ada percakapan dengan cowok yang posisinya adalah sedang berkomunikasi sampai larut malam pada Adele. Tapi cowok ini beda sekolah Bu dengan dia. Yang notabene dia tidak sekolah di sini. Oke, berarti sejauh ini Ibu Almas sudah berbicara ya langsung berdua sama Adele bahwasannya
tadi katanya macet meskipun rumahnya tidak terlalu jauh ya dari sekolah. Nah sekarang apakah ibu sudah mencari informasi atau mengirim surat kepada orang tuanya? Apakah sudah dilakukan dengan Ibu Almas? Sudah, saya sudah pernah mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Namun di sini orang tuanya itu posisinya sibuk, Bu. Dan waktu itu juga sudah 3 kali terlambat datangnya. Ada surat panggilan dari sekolah, namun yang datang itu kakaknya karena orang tuanya saking sibuknya seperti itu, Bu. Jadi jarang memperhatikan Adel ini, Bu. Mungkin terpengaruh kali ya, Bu, dari kondisi si Adel ini juga. Oke, jadi dari catatan yang saya lihat tentang anak ini, si Adel ini, memang saya pernah mendengar dari guru piket bahwasanya dia sering terlambat. Nah di situ juga ada surat teguran, namun yang datang kakaknya. Nah apakah Ibu Almas sudah bercerita tentang kakaknya ini, tentang Adel ini selama di sekolah? Iya, Bu, jadi akhir-akhir ini kejadiannya guru-guru laporan ke saya nih ya, Bu. Nah karena itu tuh tujuan saya konseling dengan Ibu Astri adalah agar saya bisa membuat Adel menjadi ada perubahan dengan sikap dan kondisi dia gitu, Bu. Yang lebih perubahan yang lebih ke arah positif tentunya ya, Bu, untuk Adelnya itu sendiri. Karena dari kejadian tersebut membuat saya menjadi khawatir, sangat mungkin keadaan dia terganggu dengan pola belajar, dengan dia sekolahnya juga, pendidikannya juga gitu, Bu. Karena kan yang kita tahu, yang tadi saya ceritakan, dia memang kurang konsen ya, Bu, dalam belajar di kelas juga kan. Ya seperti itu, Bu. Dan saya juga khawatir dengan prestasinya dia, dan nilainya juga pasti akan turun, Bu, kalau dia terus-terusan seperti itu gitu, Bu. Gimana ya, Bu, solusinya, Bu? Kalau saya lihat dari kelas 10 ini memang Adel ini sangat berprestasi ya, tapi semenjak kelas 11 saya menerima laporan dari guru-guru piket atau dari guru-guru kelas bahwasanya Adel ini nilainya suka menurun. Mungkin tadi yang ibu katakan bahwa Adel ini suka cetan sama cowok ini yang pasti dia berhubungan sama cowok ini. Nah, apakah Ibu Almas tahu tentang cowok ini atau sudah mencari tahu atau sudah pernah mengajak ngobrol sama Adel tentang cowoknya ini? Sudah, Ibu. Waktu itu sudah saya ngobrol atau bicara sama Adelnya dengan empat mata berdua saja. Cuma Adel ini tipe anak yang sedikit tertutup, jadi dia tidak semua menceritakan kepada saya. Dia tidak menceritakan bahwasannya dia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang seperti apa gitu, Bu. Jadi saya juga agak ada kesulitan sendiri untuk ibaratnya membimbing Adelnya biar dia fokus gitu, Bu, dalam pendidikannya seperti itu, Bu. Oh, gitu. Jadi kita belum tahu ya tentang cowok ini. Nah, baik kalau kayak gini, apa nih rencananya Ibu Almas untuk Adel untuk kedepannya, maunya seperti apa nih? Rencana saya ke depannya untuk Adel ini adalah meminta Adel membuat rancangan kegiatan menulis kegiatan dengan bertujuan untuk mengatur waktunya Adel gitu. Jadi Adel ini bisa membagi waktu di luar belajar atau di luar pendidikan dengan waktu dan kegiatan dia di luar jam pendidikan gitu. Oke, baik sekali ya. Saya mendukung upaya dari Ibu Almas. Nah, saya juga sangat setuju dengan rencana Ibu Almas. Ibu Almas bisa mencoba dengan menggunakan metode student center learning, di mana metode ini bertujuan agar Adel lebih aktif lagi dan mandiri dalam proses belajar, serta bertanggung jawab dan memiliki inisiatif untuk kebutuhan belajarnya. Seperti Ibu katakan tadi, dalam metode ini yang mungkin bisa membantu Adel, salah satunya kita bisa bermain role model. Kita tanyakan saja cita-cita dia ingin apa.
Lalu kita memberikan informasi dan media yang dapat meningkatkan keinginan dari Adele ini agar Adelnya ini dapat meningkatkan keinginan dalam proses pembelajarannya. Nah, Ibu Amas sudah cukup jelas dengan perkataan yang tadi saya katakan. Baik Ibu. Oke, berarti kalau misalnya Ibu Amas kurang jelas, nanti Ibu bisa mengajak Adel ke sini bertemu dengan saya, ya. Baik Ibu. Sarannya saya terima dan mungkin nanti akan saya lakukan. Terima kasih banyak atas nasihat dan saran dari Ibu dan serta masukan untuk saya untuk membuat Adel menjadi anak murid yang lebih baik dan ke arah positif. Amin ya, semoga anak itu bisa berpengaruh positif untuk lingkungannya. Nah, Ibu silakan dilakukan. Kalau ada yang kurang keliru bisa hubungi saya kembali dan datang ke sini ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya dapat menggali potensi saya dan menambah wawasan baru. Senang berkonseling dengan Ibu Astrid. Oke. Selain juga, nanti kalau ada apa-apa cerita aja ya. Pasti dong Bu. Bu Amas, oke. Terima kasih ya Ibu Amas. Terima kasih kembali Ibu Astrid.